warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang tambah semangat kalau boleh teriak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Hari ini di hari Rabu ini seperti biasa mengadakan apa namanya nak? Rabu ekspresi. Nah, jadi Rabu ekspresi kali ini perdana. Oke, sebelum Ustazah lanjut lagi, Ustazah minta tolong kepada anak-anak. Yang pertama, ya kita Ustazah akan memberikan dulu adabnya untuk Zoom. Yang pertama, tidak ada yang boleh bersuara. Tidak ada yang boleh bersuara, semua tolong untuk diam terlebih dahulu. Ya, menghormati Ustazah, mendengarkan Ustazah dulu. Tidak ada yang berbicara. Ya, supaya semuanya terdengar dengan jelas. Apakah suara Ustazah terdengar dengan jelas? Kelas 2. Tunjukkan jempol yang suaranya Ustazah keras siapa? Mau ikut nggak? Jempolnya mana? Sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, minta tolong untuk yang lain bisa di-unmute dulu. Semua. Ada belum muncul ini kan karena. Nah, semuanya minta tolong untuk di-unmute. Ya, di-unmute dulu. Minta tolong ya semuanya supaya Ustazah Dinta kalau mau berbicaranya supaya keras dan lancar. Udah semuanya, ini Mas Galaxy A10s belum nih di-unmute? Geser-geser. Oke. Pasti. Oke ya. Gitu ya semuanya ya. Pertama itu, jangan ada yang sengaja untuk berbicara dulu saat Ustazah berbicara. Ya. Itu dulu. Dan jangan sampai ada yang coret-coret seperti tadi. Oke. Alhamdulillah semuanya mendengarkan Ustazah. Oke, Ustazah hari ini akan memberikan kalian Rabu ekspresi yang bertemakan Zero Waste ya. Dulu kita sudah pernah pas sebelum pandemi ya, itu udah ada Zero Waste. Dan setiap kali kita Rabu ekspresi berada di mana? Lapangan Pacara. Nah, sekarang dengan adanya keadaan pandemi seperti ini, berarti kita bisanya hanya Zoom. Nggak apa-apa ya, lewat Zoom, tapi tetap semangat. Oke. Nah, anak-anak Ustazah, sebelum kita mulai pembukaan hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama supaya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh di-unmute. Terima kasih kesempatan. Ustazah Nindya, dipersilahkan. Terima kasih kepada Ustazah Dinta atas kesempatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna qaribum minal muslimin. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih Ustazah Dinta. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah India. Nah, jadi tadi itu tilawah Al-A'raf ya, ayat 56 tentang minimalkan sampah. Oke.
Ustazah akan ini dulu mendengar semangatnya anak-anakku kelas 1 hari ini. Kelas 1, oh iya. Mau temennya. Weh, naik deh. Hari ini lambaikan tangan. Itu, oi. Oke, ada yang usia? Ada. Oke. Apa kabar anak-anakku kelas 3 hari ini? Lambaikan tangan semuanya kelas 3. Oke. Banyak ya. Ustazah nggak lihat apa-apa hitam. Nggak lihat apa-apa. Pakai tutup bantal buat Biar nggak sakit bokongku. Lihat mukanya kakak, jangan cemburu. Tilawah Al-A'raf ayat 56 tadi. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu Zero Waste. Nah, semoga anak-anak Ustazah masih ingat lagunya Zero Waste ya. Yang dulu sering kali kita putar-putar di sekolah. Monggo Ustazah. Ada Mbak Zahra belakang. Suaranya menggembang. Oke, sambil menunggu lagunya, Suaranya coba kan Ustazah ini Ustazah akan menyampaikan dulu Zero Waste. Nah, Zero Waste itu apa sih? Siapa yang tahu Zero Waste? Angkat tangan coba. Siapa yang tahu Zero Waste? Ada yang tahu Zero Waste? Ada sedikit ya. Zero Waste itu artinya adalah meminimalkan sampah atau meminimalkan sampah. Jadi contohnya kalau mungkin kita Zero waste. Itu yang buat daun ular. Daun ular. Tahu. Oke ya, sebelum kita berhenti, kita akan berikan contoh. Nah, contohnya ada kita dulu ya, mungkin kelas 2 sampai kelas 6 sudah tahu kita kalau keluar sekolah. Nah, minta tolong yang masih belum di-unmute dulu. Yang belum di-unmute dulu. Minta tolong biar suaranya Ustazah dengar jelas. Ya. Apa yang belum Ustazah. Oke ya, lanjut ya. Jadi zero waste itu seperti adab kita di sekolah. Kalau kita pergi ke sekolah, pergi keluar sekolah, kita membawa apa yang pertama? Tumbler, ya kan? Yang kedua adalah tempat snack. Nah, itu apa? Itu namanya meminimalkan sampah yang akan kita bawa keluar. Jadi begitu, itu adalah zero waste ya, meminimalkan sampah. Nanti kalau Ustazah Dinta bilang zero waste dari kita untuk semua zero waste, gitu ya. Oke, coba dulu ya. Boleh dihidupkan dulu speakernya, boleh dihidupkan dulu. Boleh. Coba semangatnya ya, jangan lupa kalau Ustazah Dinta bilang zero waste dari kita untuk semua zero waste. Yuk, ulang ya, zero waste Untuk kita. Oke, belum kompak.
Oke, belum kompak ya. Coba ulangi lagi sekali lagi. Zero waste dari kita untuk semua. Zero waste lagi ya. Sekarang kita dengarkan dulu. Kita nyanyi bareng-bareng dulu lagu Zero Waste. Nah, biar lebih semangat lagi kita nyanyi dulu ya. Ya Ustazah. Iklan. Wes. Oke, anak-anak Ustazah. Itu ya tadi ya, kita sudah menyanyikan lagu Zero Waste, mengenang yang lagu-lagu yang dulu. Ini pasti anak-anak Ustazah juga sudah lama tidak mendengarkan lagu Zero Waste. Oke, langsung aja ya. Tadi Ustazah sudah memberikan gambaran sedikit sekali mengenai Zero Waste, yaitu apa? Meminimalkan sampah. Nah, itu ya. Contohnya kayak kita keluar sekolah, kita selalu membawa tumbler, membawa tempat snack ya untuk membawa air minum plus juga nanti snacknya supaya apa? Meminimalkan sampah yang dikeluarkan. Sampah kita di Indonesia ini banyak loh ya. Maka dari itu kalau bukan dari kita sendiri yang meminimalkan, siapa lagi? Ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk lebih lengkapnya lagi, Ustazah akan menampilkan ya. Nanti akan ada Ustadz Udin yang membersamai kalian
tentang sosialisasi yang live ya di TPA Piungan. Siapa yang pernah ke TPA Piungan atau rumahnya dekat TPA Piungan? Angkat tangan. Pernah ke TPA Piungan. Nah, Ke TPA Piungan. oke, banyak ya. Oke, ternyata banyak ya yang ke TPA Piungan ya. Berarti udah pada tahu nih seperti apa bentuknya. Nah, yang belum tahu pasti penasaran. Nah, kalau yang penasaran, oke kita lanjut aja langsung. Oke. Oke. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Nanti bagaimana TPA-nya Piungan tuh seperti apa? Ada apa di sana ya kan? Ada hewan apa atau mungkin ada apa? Nah, nanti akan kita tahu ya. Makanya minta tolong semuanya di unmute, semuanya dengarkan, tidak ada yang chattingan, tidak ada yang membuka chat ya. Nanti silahkan perhatikan. Ini ngechat aja nggak bisa kok. Ya. Jangan coret-coret, weh. Nah, tuh siapa yang coret-coret? Jangan coret-coret dulu tuh. Saling Gua nggak bisa kok, Us. Oh, nggak bisa. Oke, kita mulai ya. Sudah siap, Ustazah? Sudah. Oke. Silahkan disimak, diperbaiki. Kita panggil coba Ustadz Udin yuk. Nanti karena yang akan mendampingi kita adalah Ustadz Udin. Kita panggil yuk Ustadz Udin. 1, 2, 3. Ustadz Udin. Kalian kurang keras. Nak. Coba lagi. Dipanggil lagi. 1, 2, 3. Ustadz Kalian kurang keras paling. Coba yang belum di mute, belum di unmute, belum di mute. Dibuka speakernya semuanya. Dibuka speakernya semuanya. Coba. Ustadz Udin mana ya? Coba kita panggilnya bareng-bareng. Harus kompak dulu. Harus ini dulu. Kita harus kompak yuk. 1, 2, 3. Ustadz Oke, ternyata Ustadz Udin belum ini ya, belum terdengar suara kita. Oke, kita tunggu aja. Mungkin Ustadz Udin lagi mendengar panggilan lain ya. Oke dulu. Coba. Banyak ya pengalaman minim sampah kita dari kita ya, dari kita untuk semua, untuk bumi kita tercinta ini ya, supaya nanti sampahnya diminimalkan ya. Banyak loh sekarang yang terjadi banyak sampah yang ditimbun. Nah, begitu. Jadi supaya sampah kita minimalkan dari kita dulu. Ya, begitu. Gimana Ustazah, sudah? Belum. Oke. Oke, ternyata tempat Ustadz Udin sinyalnya belum begitu baik. Makanya kalau kita ini kalau kita memanggil belum terdengar. Oke, coba sekali lagi kita panggil ya. Yuk, 1, 2, 3. Ustadz Udin. Oke, kalian tahu nggak sekarang Ustadz Udin di mana? Tahu nggak sekarang Ustadz Udin ada di mana, Nak? TPA Piungan. Yang nggak tahu belum mendengarkan Ustazah ya tadi ya di TPA Piungan. Kalian tahu nggak TPA itu apa? Kepanjangan TPA itu apa, tahu nggak? Udah, tempat penitipan anak. Tempat pembuangan air.
Memang ada yang TPA di tempat penitipan anak, tapi di sini lebih ke Tempat pembuangan sampah terakhir. Iya, tempat pembuangan akhir. Jadi udah pada tahu ya, tempat pembuangan akhir ini manfaatnya untuk apa? Tahu nggak digunakannya untuk apa sih? Oh, pinter banget. Tempat pembuangan sampah. Siapa yang sering membuang sampahnya di TPA? Siapa? Sembarangan. Oh, sembarangan. Siapa itu sembarangan yang buang sampah? Ingat loh ya. Zero itu dari kita Sampah. semua. Iya. Nah, ya. Nah, dari kita untuk semua itu siapa ya? Bumi kita, yang orang-orang tercinta kita. Ingat sekarang pada banyak yang terjadinya bencana alam seperti apa? Akibat sampahnya banyak, terjadinya apa? Banjir. Banjir. Yang sekarang lagi terkena bencana alam banjir di mana? Di mana? Oke, ternyata anak-anak Ustazah pada tahu ya, di Sulawesi ternyata ya. Nah, makanya kita sebagai orang-orang yang Banjir. jangan sampai membuang sampahnya sembarangan. Ingat, zero waste itu dari kita dulu. Ya. Dan jangan lupa juga doakan teman-teman kita atau orang-orang kita yang berada di Sulawesi dan sebagainya untuk apa? Ya, Kalau berenang di banjir, ya biar disehatkan, ditabahkan, amin. segera dihilangkan bencana alamnya. Dan ingat ya, semua itu berawal dari apa? Nggak tahu. Satunya adalah sampahnya yang mungkin banyak. Terus apa? Jadi jalan masuknya air, meresapnya airnya terhalang karena banyak sampah. Nah, tahu nggak kita itu di Indonesia itu bertonton loh sampah yang kita buang, sampah yang kita hasilkan itu bertonton loh. Tahu nggak? Berapa coba? Segede banget. Tahu. Iya Mas, apa? Mau minum ya? Boleh. Terima kasih sudah izin. Nah, oke. Tadi kembali lagi ke TPA ya. Tadi TPA artinya apa TPA? TPA artinya apa tadi? Tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir. Oke. Nah, di situ banyak banget ya sampah-sampah yang ada sampahnya ya tercampur. Ada organik, ada yang anorganik, bermacam-macam yang menimbulkan bau. Iya Mas, ada apa Mas? Boleh. Silahkan yang mau tidak perlu izin ya, langsung aja minum. Boleh. Yang mau pipis, yang mau minum silahkan. Boleh, nggak usah izin sama Ustazah nggak apa-apa. Tapi segera ya. Oke, sekali lagi Ustazah kasih tahu anak-anak, adab Zoom itu apa? Semuanya di-unmute. Yang ngomong satu dulu, yaitu Ustazah dulu. Ya, anak-anak Ustazah belum diperkenalkan untuk berbicara terlebih dahulu. Gantian ya. Oke. Gimana Ustazah? Belum. Oke. Kita tunggu dulu Ustadz Udin. Mungkin di sana memang sinyalnya kurang baik ya. Makanya Ustadz Udin baru mencari sinyal yang baik. Dan pasti bisanya menyenangkan. Oh ya, di TPA Piungan itu Ustazah punya gambaran apa banyak? Yang pastinya sampah, ya kan Ustazah ya? Banyak sampah, siapa lagi Apalagi yang pernah ke Piungan? Siapa yang pernah ke Piungan? Ini Ustazah. Aku. Iya, ada apa? Selain ada sampah di sana ada apa? Ada air. Ada air? Ada air, oke, bekas hujan. Ada apa lagi? Ada sapi. Ada sapi. Ada sapinya juga. Oh, Ada laler, ada nyamuk.
Oke, kenapa sih ada sapi? Kenapa? Belum ada. makan sampah. Oke, Ada wong. Makan sampah. Ustadz Udin udah ada loh. Ustadz Udin udah ada loh. Yuk kita panggil lagi sekali. Assalamualaikum Ustazah. Suara keras suara. Habis makan sampah. Kita panggil Ustadz Udin yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ustazah. Ustadz Udin sudah masuk ya suaranya ya. Tuh Ustadz Udin, silahkan Ustadz Udin. Yang lain mendengarkan ya. Halo Ustadz Udin. Salam. Ya, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ustadz sekarang. Nggak kedengeran suaranya. Oke, sebentar ya, sabar. Nyala. Oke. Kan kalau Zoom itu ada internet ya. Jadi terkadang juga loading, terkadang juga koneksinya kemana, terkadang juga sinyalnya. Halo? Nah, itu satu lagi. Ya Ustadz. Halo. Kelihatan. Halo? Halo Ustadz. Bagaimana kabar di sana sinyalnya Ustadz? Kurang baik, Nje? Oke, kita tunggu Ustadz Udin ya, anak-anakku semuanya. Baru meletus. Ayo yang dingin. Oh, ada yang masih berbicara, tidak di-unmute. Siapa itu? Tidak di-mute. Siapa itu? Oke, saling mengingatkan ya. Di-mute dulu semua. Razan. Mute bukan di unmute. Oh ya, di-mute. Benar di-mute. Oke, sabar ya. Sabar. Iya, sabar. Kita tuh semuanya lagi di apapun itu ya. Mantap. Ada yang masih ngantuk kah? Ada yang masih ngantuk belum mandi? Pasti ada ya. Kelamaan. Pasti bangunnya terlambat nih kalau kelamaan. Apa yang ada? Coba kita ini lagi ya, kita berpengalaman lagi, cerita-cerita pengalaman tentang zero waste ya. Dulu atau mungkin dulu pas kalian outing yang kelas 2 sampai kelas 6 gimana? Rasanya bawa tumbler, bawa tempat snack, itu lebih nyaman kan, lebih praktis kan ya? Iya nggak? Apalagi kita bisa apa? Apalagi kita bisa menyelamatkan dunia ini juga, menyelamatkan bumi kita dengan adanya minimal. Siapa? Begitu. Jadi untuk yang anak-anak kelas 1 pas kalian berrekreasi nanti bisa kalian untuk membawa tempat minum dan tempat makan buat meminimalkan sampah. Begitu. Oke. Ternyata di tempatnya Ustadz Udin itu memang sinyalnya kurang baik, jadi kita harus bersabar ya, sabar aja, tunggu dulu, oke? Sejak kapan sabar? Sejak kapan sabar? Apakah itu pertanyaan yang perlu saya jawab? Oke ya, hari ini Ustazah kembali lagi sampaikan Rabu Ekspresi ini akan diadakan 2 pekan sekali, ya. 2 pekan sekali. Nanti akan ada ustadz-ustadzah yang selalu mendampingi kalian, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, terutama tentang zero waste. Nah, harapannya nggak cuma ilmu aja yang masuk di kita, tapi apa? Dipraktekkan di rumah, dimanapun, kapanpun. Ya, untuk menjaga bumi kita lewat diri kita terlebih dahulu. Saling mengingatkan sama yang lain.
baik dari bunda, dari ayah, nenek, pak, dede, semuanya. Kita saling mengingatkan untuk zero waste itu lebih baik. Oke, begitu ya. Siapa yang di rumah sudah mungkin memilah sampah, memilih mana yang organik, anorganik, mana yang kertas, mana yang plastik, mana yang botol? Siapa? Angkat tangan dong. Angkat tangan. Ada? Ada, alhamdulillah ya. Mungkin masih beberapa yang belum semuanya, nggak apa-apa. Oke, jadi itu ya. Jadi minimalkan dari diri kita dulu dengan adanya apa? Kemana-mana membawa tempat minum, tempat snack, dan mungkin di rumah juga udah mulai memilih sampah yang baik, yang bisa kita daur ulang, bisa kita manfaatkan lah. Tugasnya sendiri. Oke, nah ini dia. Kita mulai. Nah, kemana? Halo. Duas. Kok naik motor terus? Itu nggak ada suara. Ini siapa yang Halo, nyoret-nyoret? Assalamualaikum. Oh, siapa yang nyoret-nyoret? Waalaikumsalam Ustadz Udin. Soret. Nyeret. Siapa yang nyoret? Ya, siapa yang nyoret-nyoret? Siapa? Siapa yang nyoret-nyoret? Oke, anak-anakku semuanya ingat, saling mengingatkan, adab Zoom itu tidak ada yang mencoret-coret. Di sini tugasnya anak-anak mendengarkan, memperhatikan, ya. Tidak ada yang coret-coret. Siapa yang coret-coret? Coret-coret, tuh. Ku Apta tuh, Apta. Oh, enggak coret-coret. Ayolah. Oke, jangan coret-coret. Oke, kita lihat di sini anak-anak semuanya di lokasi TPA Piungan ini. Give alok. Candy mengoret. Ada kambing. Lembu siapa itu? Yang benar aja, jangan coret-coret. Jangan coret-coret. Jangan coret-coret, tuh. Nggak coret-coret. Jangan coret-coret. Semua ini. Bilangin Ustazah jangan coret-coret, ya jangan coret-coret. Anotasinya di disable aja biar nggak pada coret-coret. Jangan coret-coret. Coret-coret. Jangan coret-coret.
tadinya. Nah, ini ada bapak-bapak pemulung, ibu-ibu pemulung di sini. Tuh, aku mencet. Jangan coret-coret. Oke, anak-anak semuanya, tolong yang coret-coret, tolong untuk benar-benar dihilangkan adabnya itu, karena itu adab yang sangat-sangat tidak bagus di sini ya. Tolong. Nah, kita di sini berusaha untuk belajar. Kita di sini tidak memerlukan yang namanya coret-coret. Coret-coretlah pada tempat yang sebaik-baiknya. Oke, lihat di sini ada genangan air. Ya. Nah, coba bayangkan sampah di sini begitu luar biasa. Ini hasil dari pembuangan di pos-pos tempat sampah kalian. Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz Udi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, ini barusan dapat sinyal yang bagus. Oke. Oh, nggak ada suaranya ya? Ya, ini ada suaranya. Ustaz kena mood juga karena mau ngemut kalian semuanya. Tolong yang masih belum di-unmute, di-mute. Dimatiin dulu karena nanti biar suara Ustaz jelas. Karena di sini agak sulit. Jadi tolong kalau nggak mau unmute ya keep silent, diem, nyimak dulu ya, biar nanti nggak ganggu. Karena setiap kita ngomong nanti suaranya itu ganggu yang lain. Ya, siap. Ustazah, ada yang rusak. Kan anak sekalian, Ustaz ini berada di TPST Piungan. Apa itu kepanjangan TPST? Nggak tahu. Halo. Nggak tahu. Tempat pembuangan anak. Nah, sebenarnya P-nya itu bukan pembuangan, tapi pengolahan sampah terpadu. Tapi yang terjadi di sini itu nggak ada pengolahan, yang adanya cuma membuang terus. Tanya kegedean. Ya Ustaz, waduh saya ke Ustaz. Lanjutkan Ya. Mawon. Baik, kurang stabil ya sinyalnya ya. Dengar ya, Us. Indonesia loh. Baik. Mohon maaf Ustaz putus nyambung. Ya, kita teruskan lagi ya. Jadi di sini itu TPST, tempat pembuangan, tempat pengolahan sampah terpadu. Tapi yang terjadi, Ustadz lihat amati, ini headset ya. ngeliling ini, tidak ada pengolahan, yang ada hanya pembuangan. Nah, jadi ini luasnya itu hampir mungkin sekampung Melangi mungkin ya, kampung di utara kita itu loh, sekolahan kita itu loh. Jadi itu sekampung Melangi ini. Jadi di kanan kirinya ini ada bukit,
Tuh lihat ada eskavator. Nah, dikelilingi terus di tengah sini akan seperti cekungan sehingga untuk menampung sampah. Dengerin Kak sekarang. Ya, kalian tahu dari mana nih sampah yang ada di sini? Ya, ini sampah se-Jogja, anak-anakku sekalian. Jadi mulai Kulon Progo, Bantul, apalagi Bantul ya, karena ini wilayahnya Bantul, Piungan ini, terus Sleman, Jogja, sama Gunung Kidul. Suaranya nggak dengar. Ya, tiap hari itu masuk di sini, bayangin. Dan itu kalian tahu ini mulainya? Halo? Halo? Ya? Tahu. Ya, Us. Oh ya, masuk ya. Masuk, Us. Jadi ini dibuka TPST-nya ini tahun 1996. Ustaz yakin kalian ada yang sudah lahir apa belum tahu segitu? 96. 1996. Ustaz pikir nggak ada yang belum lahir. Lihat belum ada yang lahir ya. Tahun segitu itu udah dibuka sampai sekarang. Ya, buatnya 1994, dioperasikan 1996 sampai sekarang. Bayangin, setiap hari nih lihat, ini ada truk yang lewat setiap hari seperti ini. Kemarin Ustadz waktu survei ke sini itu, ini sepanjang jalan ini truknya itu macet. Tadi yang di video tadi itu kan kelihatan ada truk macet antri untuk mau membuang sampah yang berasal dari seluruh wilayah di Yogyakarta. Nah, bayangin ya, ini tadi Ustadz di tempat yang sangat dramatik, di situ ada sapi, ada eskavator, ada truk, ada pemulung. Nah, cuman karena sinyalnya nggak kuat sehingga Ustadz pindah ke sini agak jauh-jauh ngamatinya. Nah, ini anak-anakku. Jadi kalau kita tidak mengurangi sampah, yang akan terjadi ini akan semakin menggunung ini. Dan ini katanya sudah overload. Kemarin sempat ditutup 2 kali ya. Kalau di berita itu 2 kali ditutup. Nggak boleh lagi membuang sampah. Bayangin setiap hari yang membuat sampah, terus sini nggak boleh buang di sini. Bayangin gimana sampah yang ada di rumah-rumah di kota, ya itu bagaimana nasibnya. Mereka akan terlihat kotor di rumahnya. Nah, mungkin di rumah-rumah kita itu terlihat bersih karena sampahnya udah dikumpulin, udah dimasukkan kresek, terus dimasukkan di tong sampah, terus tong sampahnya dibawa sama truk-truk sampah. Tapi bayangin, masalah yang di rumah-rumah kita itu pindah ke sini. Nih, pindah di sini. Jadi di rumah kita terlihat bersih. Mungkin ada kampung yang dia juara kampung bersih. Nah, begitu kan, dapat penghargaan bersih. Karena sampahnya dikumpulin, dimasukkan kresek, masukkan tong sampah, dibawa truk-truk sampah. Tapi nggak tahu, kalian tahu, masalah-masalah itu yang membuat kampung-kampung itu juara itu karena dibuang di sini. Jadi masalahnya itu di sini nih. Semuanya sekarang masalah di sini. Nah, sekarang ini masalahnya ini menumpuk terus nih, dan sekarang sudah overload. Nah, sudah overload dari tahun 1996 sampai sekarang itu 24 tahun. Nah, dulu waktu kelas 3, waktu kelas berapa ya dulu ya? Kelas 2 ya. Waktu kunjungan ke sini itu ini katanya sudah mau ditutup karena sudah overload, sudah luber tuh, lihat sudah luber, sudah naik ke atas itu. Jadi ini itu tuh tumpukan gunung itu bukan tanah, tapi itu tuh sampah semua, ada plastik yang nggak bisa busuk itu. Bayangin yang plastik itu busuknya kan ratusan tahun, itu nggak bisa busuk tuh. Nah, itu tumpukannya itu semuanya plastik semuanya. Nah, terus yang sangat dramatik lagi di sini itu banyak sapi, tuh lihat sapi makan sampah. Jumlahnya sampai ratusan. Ya, sampai ratusan. Terus yang sangat ya sedikit shock lagi di situ, di bawah tadi itu banyak pemulung di situ, dan pemulungnya itu membuat pemukiman ya, mungkin kayak gubuk-gubuk seperti ini. Nah, mereka tinggal di situ, setiap hari tidur, makan itu bersama sampah. Bayangin. Nah, mereka mencari nafkah lewat sampah. Nah, ya kalian mungkin kalau anak-anak baru melihat ya, sepertinya kalau datang ke sini, Ustadz itu nggak perlu banyak ngomong ya, karena di sini kan bisa melihat langsung, hidungnya bisa mencium langsung dari jauh. Ini Ustadz
jaraknya sekitar 50 meter dari gunungan ya. Itu baunya tapi luar biasa di sini. Ya, belum lagi kalau hujan itu airnya bikin tanahnya itu jadi becek ya. Dan air resapan dari sampah bagaimana baunya. Jadi baunya itu sudah bukan lagi busuk tapi sudah apa ya? Sudah menyengat seperti kayak mau menyengat hidung begitu. Nah, itu anak-anakku sekalian. Jadi ini ulah Ya, apa? Ya, ini sampah dari kita semuanya ya. Sampah kita semua dari awal di rumah kita tidak mengurangi yang sampah yang tidak bisa busuk, maka kemudian di sini akan terus naiknya. Akan terus tambah terus dan akan luber. Nggak tahu nanti kapan sampai kapan. Nah, bisa jadi sampai luber-luber gitu. Ya, maka usaha kita adalah zero waste. Kita berpikir mulai dari awal, kalau kita belanja harus berpikir, memikirkan dulu, merencanakan. Misalnya kalau kita mau ke swalayan, ke Indomaret, Indogrosir, kita berpikir, upayakan beli makanan atau bahan yang bungkusnya itu tidak membuat sampah, ya, bawa kantong plastik dari rumah sendiri atau kantong kain dari rumah sendiri. Malah lebih baik lagi di pasar ya, yang di situ tidak ada kemasan, ya, tidak ada kantong kemasan lagi. Jadi kalau kita bisa mengurangi itu, maka masalah sampah itu akan bisa dikurangi ya anak-anak sekalian. Begitu. Nanti boleh kalian ngajak ayah bunda kalian. Ya bunda, yuk kita lihat, coba lihat di TPST. Nah di situ. Biar apa? Biar punya perasaan empati. Oh ini loh sampahku, sampah yang ku buat di rumah itu ditampung di sini dan membuat masalah. Begitu. Begitu. Ini dari anak-anak yang ada yang tanya boleh dipersilahkan. Ada anak-anak yang mau bertanya? Tidak. Iya. Enggak. Nggak ada? Pak. Aku. Ada yang Iya. mau bertanya? Boleh. Boleh. Siapa itu? Nadifa Us. Oke, Mbak Ya, Nadifa. Ayo, Mbak Boleh. Nadifa. Aku tanya apa itu kan sering lihat terus sering lewat depan rumahku. Lah itu kayak truk mau buang sampah. Iya sampai sini. Truknya tuh sampai sini. Tuh lihat. Ada nggak truk yang lewat di rumahmu tuh? Setiap mungkin beberapa menit. Setiap hari. Sini. Ya. Ustaz sambil jalan ya. Nanti moga-moga sinyalnya stabil. Ya. Ya. Biasanya kalau aku beli makanan, ibuku mesti nyimpen kantong plastik di plastik besar. Boleh? Nah, video nah, ambilin. Udah neng kiuman. Kenapa? Makan apa? Ya itu sarapan. Enggak Tahu tadi yang nyoret-nyoret videonya. Itu sampah yang lemak. itu sampah atau Tadi boleh yang ada yang mau bertanya, satu-satu dulu, sebutkan namanya dulu, ya. Pertanyaannya yang jelas, nanti biar Ustadz Udin bisa menjawab dengan baik. Ini loh, ada tulisan. Oke, yang mau bertanya silakan sebutkan nama dan kelas. Silakan sebutkan nama dan kelas. 2B. Oke, Mas. Iya, Sauki kelas 2B. Iya, Sauki kelas 2B. Silakan Mas.
Iya, Mas Auki 2B. Sapi kan biasanya kan itu makan rumput bukan sampah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Bener ya, sapi itu biasanya makan rumput, tapi kenapa ini kok makannya sampah? Ngomong ya. Pertanyaan bagus. Sapi biasanya makan rumput. Nah, berbeda sapi yang berada di TPST Piungan tadi ya. Di situ sapinya makan dari sisa-sisa pembuangan sampah yang berada di pasar. Nah, biasanya pasar itu membuang sisa-sisa sayuran. Nah, kemudian sapi-sapi yang berada di TPST Piungan itu milih mana makanan yang bisa dimakan oleh sapi tersebut. Tentunya ya mereka makannya jenis sampahnya ya sampah jenis sayuran, yang itu termasuk juga termasuk jenis rumput-rumputan seperti itu. Nah, sudah paham? Saya sudah ya. Iya, siapa? Siapa ini dulu? 3B. Dewa 3B. Oke, kita dengarkan Ustaz Udin dulu ya. Kita dengarkan Ustaz Udin dulu. Ustaz Udin mau lewat dulu sebentar. Ya, apa pertanyaannya, Pak Us? Tadi ada yang bertanya apa? Tadi ada yang bertanya, kenapa kok sapinya harusnya kan makan rumput, kok malah makannya sampah? Nah, Laparan dah. 2B Laparan. Oh ya. Setahu Ustadz ini karena memang yang punya itu ingin apa? Ingin mendapatkan makanan gratis. Jadi sapi-sapi itu diumbar di sini. Itu lihat ada ratusan sapi. Ratusan sapi itu yang punya itu karena mungkin biaya makanannya mahal ya, sehingga cuman cukup di umbar di sini, dibiarkan cari makan sendiri. Dan ternyata sapinya itu bisa gede-gede. Wow, mau sampah. Tuh lihat, bayangin. Nah itu pemukiman pemulungnya ya. Kemungkinan mereka berasal dari luar daerah sini, tinggal di sini itu ada warung, ada tempat tidurnya. Ya mereka makan di sini. Nah mereka sekarang sedang nyari sampah di situ, nyari mulung di situ. Lihat, bayangin, ini sangat beresiko tinggi. Itu ada eskavator, dan mereka memilah-milah di samping alat berat. Ya bayangin. Dengan kendaraan-kendaraan yang super sibuk, sapi dan pemulung berebut untuk mencari sampah. Ini semakin siang ini banyak truk yang antri. Lihat tuh sudah mulai ada yang antri. Ya karena semakin siang semakin banyak sampah yang harus diangkut. Sehingga kalau kita tidak mengurangi sampah, Sini loh. Ini kenapa? Oke ya, sinyalnya Ustadz Udin ternyata terputus lagi. Oke. Ada yang mau tanya lagi dulu sambil nunggu Ustadz Udin? Iya, sebutkan namanya. Aku kelas 3B. Gilang. Tadi kelas 5A ya? 5A? Siapa namanya tadi kelas 5A yang mau tanya? Ada? Nilmar. Oke. Ilmio. Oke, Mas. 1A. Oke, Mas Nilmar dulu ya. Kita dari kelas 5 dulu, nanti Ustazah sebutkan per kelas ya, siapa yang mau tanya. Jadi kelas 5 dulu tadi Mas Nilmar, apa yang mau ditanyakan? Nggak jadi? Nggak jadi? Oke. Oke, Ustazah ini dulu ya, buka pertanyaan untuk yang kelas 1 dulu deh. Kelas 1 siapa yang mau bertanya? Nadifa Mirsya. Nadifa Mirsya kelas berapa ya? 1A. Oke, 1A. Nadifa, ayo. Ibu. ada lagi Us yang tanya sambil mencari sinyal yang Ya, ini ada yang namanya Mbak Nadifa kelas 1A mau bertanya.
Apa itu? Bukan pelaksana. Kan semua orang yang di sana. Itu kit tadi. Oh, Halo, ya. itu Nadifa kayaknya cuma cerita ya, pernah ke sana gitu, tahu orang-orangnya di sana gitu ya? Ya. Bilangnya ya Mbak Nadifa ya? Ya. Oke, ternyata cerita pengalaman bukan bertanya. Jadi Mbak Nadifa pernah ke Piungan, pernah ke sana, jadi pernah merasakan. Dunia terbang. Oke, sekarang kelas 2 siapa yang mau bertanya kelas 2? Kelas 2 ada yang mau bertanya? Kelas 2 dulu. Dari kelas 2 ada yang Saya 1A. Saya Balkis, kelas 2 ada. Kelas 1. Oke, bolehlah boleh Mas Balkis. Ini temennya ya ada ayam, tapi ayamnya ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Aku Siapa namanya? Siapa namanya? Aku. Namanya siapa? Satu-satu dulu. Askan 3A. Oke, Askan 3A, yuk. Askan 3A. Mau bertanya apa yang lain? Mohon. Ayo Mas, tadi siapa namanya kelas 3A tadi? Askan, kelas 3A mau bertanya apa? Itu truknya itu ada tulisan Kabupaten Sleman. Nah, itu truk yang dari Kabupaten Sleman. Ya, buktinya. Di bawah banyak truk yang sudah menunggu. Ya. Itu ya truk sudah mulai antri nih untuk mau membuang sampah di sini. Jadi sampah yang sudah diturunkan terus dikatakan tuh, lihat ada sorongnya itu, dan di kanan kiri ada sapi dan pemulung berebut sampah, ada sapi dan pemulung. Saya nggak bayangkan ini di sini kan resikonya tinggi nih, nggak tahu kenapa, tapi pemulungnya juga berani-berani. Ustaz aja takut kalau terjadi sesuatu, apalagi di bawah ini lantainya becek, tanahnya becek, ada lumpur-lumpur. Alia. Ini buktinya kalau sampah dari rumah ini ada sandal, ada kasur. Ada uang. Emangnya inovasi pengolahannya itu mau jadikan apa toh? Ya. Jadikan apa? Nah, ini dari Jogja, truk dari Jogja. Tuh udah ada pesannya, kurangi plastik. Oh, emangnya inovasi pengelolaan sampahnya itu mau jadiin apa? Tolong ditanyain ke pengelolanya, Kok Ustadz Udin kok ini. Oke, mungkin bisa ya nanti ditanyain sama pengelolanya, inovasinya ya. Apa pertanyaannya? Nah, inovasi pengelolaan sampah tadi katanya, nanti minta ditanyakan sama pengelolanya. Halo? Pertanyaannya Pak, inovasi. Iya, inovasi pengelolaan sampah nanti minta ditanyakan sama pengelolanya gitu, Tat, katanya Tat. Sebenarnya sudah banyak. Dulu waktu Ustaz sudah pernah ke sini sebenarnya. Dan itu judulnya itu pengelolaan, tapi ternyata dari pengelolanya itu nggak mengelolanya cuma ngatur supaya ditimbun. Jadi nggak ada yang diolah seperti di Pasar Gamping itu yang sampah organik diubah menjadi gas untuk membangkit listrik. Itu nggak ada di sini. Ustaz belum menemukan instalasinya di sini. Jadi cuma hanya menumpuk. Terus yang organik kan karena di sini nggak dipilah nih, dicampur tuh, ya plastik sama organik dicampur itu yang bikin susah, nggak bisa busuk. Gimana mau dibuat organik, ini tercampur tuh plastik tuh, lihat tuh dari yang bawah tuh, ya. Nih, lihat nih sapinya,
Ya. Sapinya melonteng-melonteng. Gus, ini jam 3B. Ingin tanya. Berani deketin sapi. Oke, Mas Nizam 3B mau bertanya apa? Boleh. Kalau dagingnya kita makan padahal sapinya makan sampah, itu sehat enggak untuk tubuh kita? Oke. Pintar ya ternyata ya. Ya Allah, Kak. Sehat enggak ya kalau sapinya itu ternyata makannya sampah terus dagingnya kita makan. Sehat enggak Ustazah? Sehat sekali. Boleh. Misalkan organ dalamnya Sehat. Kalau ada belatungnya gimana itu? Oke. Nggak mungkin lah. katanya Radiasi. dagingnya doang yang boleh dimakan. Semuanya nggak Oke, boleh. pertanyaan yang bagus ya. Tapi tadi di sana sapinya Ustazah. ya gemuk-gemuk ya, di sana terlihat sapinya gemuk-gemuk. Tapi kita tidak tahu organ-organ yang berada di dalamnya, entah itu paru, ginjalnya, semuanya apakah di situ sudah tergerogoti yang namanya cacing hasil dari sampah itu. Kita nggak tahu ya. Walaupun dari penampakannya itu terlihat sapinya gemuk-gemuk, ya, tapi kita tidak tahu dari sapinya itu apakah sehat apa tidak, karena ini juga belum kita teliti. Nah, di antara kalian jika ingin besoknya ingin meneliti, bolehlah kalian bisa mencari tahu tersebut. Nah, karena kalau makanan yang dimakan itu tidak sehat, ya otomatis badannya nanti ya organ yang dihasilkan juga tidak begitu baik ya. Nah, jadi kalau kita makan ataupun kita beli daging sapi, ya kita lihat sapinya itu dagingnya segar, terus paru-paru dari sapinya itu tuh ada apa namanya cacingnya atau tidak, seperti itu. Nah, jangan lupa kalau kita setiap kali makan, bacalah bismillah, ya, bacalah doa setiap mau makan, biar makanan yang kita makan itu dari hasil bahan-bahan yang menyehatkan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Us tanya Us. Semoga bisa membantu ya. Ustadz Udin ini. Us mau tanya. Nah, ini kita lihat Ustadz Udin. Ada sinyal lagi ya. Nih. Ustazah mau tanya. Sinyalnya. Oke, Ustadz Udin masih berapa waktu lagi Ustadz Udin? Oke, sinyalnya Ustadz Udin masih ini ya, ternyata ya. Kita tunggu dulu. Iya, kita kasih satu lagi pertanyaan ya, satu aja. Yang lain nanti bisa bertanya kepada ustazahnya masing-masing atau mungkin ayah bunda yang bisa membantu menjawab. Satu aja. Ustazah buka satu lagi pertanyaan. Siapa? Ustazah. Siapa? Iya, siapa namanya, Nak? Ada bapak satu A. Siapa? Alia kelas 1A. Oke, kita terakhir penanya Alia kelas 1A ya. Yang lain mohon maaf dulu. Ditutup dulu. Terakhir Mbak Alia kelas 1A. Silakan Mbak Alia. Pertanyaan apa? Cara buang sampah yang benar. Oke, cara buang sampah yang benar Ustazah bisa dijawab. Buang sampah yang benar. Pertanyaan cara membuang sampah yang benar. Tentunya kalau kita akan membuang terlebih dahulu, kita pilih mana sampah yang nantinya bisa kita gunakan untuk kita olah. Di sana ada kardus, ada kertas-kertas, itu kita pisahkan. Kemudian kalau sampah itu plastik, kita sendirikan juga, jangan dicampur, sendirikan plastiknya. Kemudian kalau ada sampah yang itu wujudnya organik, ada nasi, ada sisa sayuran, nah itu jadi satu di tempat organik tersebut. Nah, kemudian yang organik itu kita bisa belajar nantinya ya, belajar untuk membuat yang namanya kompos dari sampah organik tersebut. Nah, bagaimana dengan sampah yang namanya apa tadi itu? Kertas, kardus. Nah, itu nanti bisa kita sendirikan. Nah, kalau kita kreatif, kita bisa mengolah kembali sampah-sampah tersebut. Bisa menjadi kreasi apa namanya? Paper craft atau bisa kreasi SPK dan lain-lainnya. Mungkin yang plastik. Nah, plastik itu bisa mungkin kita
kalau banyak itu kita kurangi ya yang namanya sampah plastik ya. Nah, kita kalau pergi kemana-mana, walaupun kita tidak memikirkan untuk belanja atau apapun, kita setiap saat membawa yang namanya goodie bag atau tas. Berikut juga bawa yang namanya itu tumbler, kemudian wadah makan, kemudian juga bawa yang namanya sedotan aluminium ya. Jadi setiap kali kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita ingin haus nih, ingin minum di suatu tempat warung atau apa. Nah, kalian bisa kalau dikasih sedotan, kalian bisa menolaknya. Enggak, aku nggak pakai sedotan itu, aku udah menyediakan sedotan sendiri. Nah, itu caranya agar Ustazah itu tidak terlalu banyak. Oke. Kemudian kalau sampah itu sudah banyak ya plastik, kalian nanti bisa cari tahu tempat-tempat yang nanti untuk penampungan atau pengolahan sampah yang lebih lanjut. Itu ya. Oke, pertanyaan itu, Bu. Terima kasih Ustazah Ana atas jawabannya. Oke anak-anak, ternyata itulah ya. Oke, mohon maaf Ustazah tutup dulu pertanyaannya. Hari ini kita cukupkan sekian dulu. Tadi kita sudah berkeliling ya. Minta tolong yang lainnya di-mute dulu. Semuanya. Iya, kita di-mute dulu. Yuk, kita mute semuanya. Biarkan Ustazah dulu yang berbicara. Oke. Minta tolong biar Ustazah dulu yang berbicara, yang lain minta Siapa yang masih berbicara itu? Oke, minta tolong di-mute dulu nih Mas Martin, belum di-mute. Tuh, minta tolong saling mengingatkan. Yang berbicara hanya satu saja, yaitu Ustazah Dinta. Ya. Ada dua. Ustazah tunggu sampai semuanya di-mute dulu. Ustazah Dinta, Ustazah tunggu. Sudah ya. Nah, hari ini kita sudah berjalan-jalan ke TPST Piungan. Tadi apa kepanjangannya TPST? Apa? Tempat pembuangan akhir. Nah, tapi pengolahan. Tempat pembuang sampah. Yang benar itu, yang aslinya itu namanya adalah tempat sampah yang besar terpadu. Nah, begitu ya, tempat pengolahan sampah terpadu. Tapi apa kenyataannya di situ? Bukan jadi pengolahan, malah menjadi apa? Cuman pembuangan. Jadi tadi seperti Ustazah bilang kan jargonnya ya, zero waste dari kita untuk semua, zero waste ya. Jadi kita di sini yang memulai untuk zero waste. Dengan bagaimana? Tadi seperti yang Ustazah bilang ya, kita harus membawa goodie bag, ya kan? Tas bukan tas kresek ya, tapi kita pakai berkali-kali. Coba kita pergi ke swalayan, belanja di pasar, apapun itu bisa kita masukkan ke dalam tas yang bisa digunakan berkali-kali tanpa adanya ya bisa digunakan berkali-kali lah. Pakai sedotan aluminium, pakai tempat snack, tumbler, apalagi ya Usia. Banyak lah pokoknya. Oke, nah itu ya. Jadi kita semua saling mengingatkan, semuanya dari kita. Nah, tidak hanya ada yang Ustazah nanti sampaikan ya. Di sini Ustazah share ilmu aja, tapi Ustazah harapkan anak-anak benar-benar mengaplikasikan, mempraktekkan dimanapun dan kapan. Oke, itu aja. Ada tambahan lagi Ustazah? Nah, untuk hari ini kita cukupkan hari ini. Jangan lupa nanti ada absen di akhir. Oh, sudah di-share ya absennya. Silahkan nanti anak-anak Ustazah bisa absensi ya di Google Form yang sudah Ustazah sediakan. Nah, kita membaca hamdalah bersama-sama karena hari ini kita diberikan kelancaran ya. Belum, tadi agak sedikit ada kurang baik. Yuk, wakilnya ini salah. alamin. Oke, sekian dari Ustazah mohon kami kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Satu. Sekolah, dadah.
jaga kesehatan.